Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari surah Al-Bayyinah atau Lam Yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau sholat pernah dibaca nggak? Enggak pernah ya, kepanjangan ya, kelamaan ya. Yo sekali-kali lah kalau memang hafal. Kalau pas subuh nanti takutnya ditanyain sama malaikat. Udah pernah baca belum? Belum. Wah. Ngaji bertahun-tahun mosok enggak pernah baca. Ya sekali-kali lah ya. Kemarin mengenai asbabun nuzulnya sudah, mengenai fadilah dari surah Al-Bayyinah sudah, nama-nama dari Al-Bayyinah sudah. Sekarang ganti isi dari Al-Bayyinah itu. Lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah orang-orang kafir itu, orang kafir itu min ahlil kitab, ada kalanya itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab itu maksudnya mereka yang dulu memegang kitab Taurat dan kitab Injil. Dulu. Apakah Injil yang sekarang? Wallahu a'lam. Tapi makna kafaru, kufur, itu juga ada kalanya disebut kufur nikmat. Tapi tidak masuk dalam kufur ini, bukan. Kufur ingkar itu ada kalanya kufur akidah, yaitu orang-orang yang berada di luar Islam. Itu namanya kufur akidah, yaitu ada kalanya ahlul kitab, ada kalanya musyrikin. Tapi yang kedua, ini bisa jadi orang Islam, agamanya Islam, sholatnya tekun, sholatnya rajin, tapi ia masuk dalam kategori kufur juga, yaitu kufur nikmat. Orang udah punya segalanya, tapi kalau ditanya masih cap-cep. Bu, gimana? Tahu nih, sampai masa tenang nggak dapat jatah bagian apa-apa. Kok nggak ada serangan sore kek, serangan malam kek, serangan fajar, nggak ada yang mampir. Padahal mah yo di rumah udah punya semuanya. Paling dapat juga kaos tipis, mau dipakai juga agak tegel ya kan. Lah apalagi ibu-ibu coba pakai kaos itu. Lah kalau saya laki-laki masih agak tega-tegaan dikit, coba ibu-ibu pakai. Lah iya. Di rumah ada segalanya, tapi kadang masih cap-cep. Itu bisa jadi masuk dalam kategori kufur, tapi namanya kufur nikmat. Rasul ketika diperlihatkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, diperlihatkan ke neraka. Kan survei, beliau udah survei ke sono. Kalau kita kan baru dengar ceritanya. Kalau Rasulullah udah survei ke sono, ternyata penghuninya banyakan. Yo, kok ngaku? Lah Rasulullah ya agak kaget lah ya. Wong nyatanya perempuan itu lebih rajin daripada lakinya kok ya. Nih perempuan nih, apalagi musim penutupan menjelang Ramadan begini. Ya Allah, jadwal ngajinya itu. Kan, tadi diumumin di sini minggu depan. Ntar di tempat lain, full. Laki mah dengerin ceramah seminggu sekali pas Jumatan, itu pun merem. Lagi rajinan perempuan. Lah Rasulullah kan agak kaget ya, puasa juga rajinan perempuan kan daripada laki ya. Ya puasa bini mah ya Allah insyaallah full lah, kecuali hari-hari tertentu yang kedatangan tamu bulanan. Lah laki kadang di rumah sahur, nyampe tempat kerja ya sarupan, sahur rapan. Lah tapi kenapa kok saat survei ke neraka banyakan perempuan? Malaikat Jibril jawab, hunna yakfurnal ashir. Hunna, mereka para perempuan, para istri itu yakfurna, mengingkari al ashir, keluarganya alias suaminya.
Sholatnya tekun tapi nyampe rumah lakinya diomelin mulu. Mau berangkat ngaji lakinya diancem. Pak mau ngaji, mendung awas ya jemuran. Lakinya diancem, wah bahaya itu. Bahaya ya. Lah dalam kafir yang dimaksud di sini itu bukan kafir yang itu, bukan. Yang maksud di sini adalah min ahlil kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Musyrik itu selain Yahudi dan Nasrani yang di luar Islam. Ya Hindu, Buddha, Konghucu, Dharma Gandul, Gatoloco, Sunda Wiwitan, macam-macam lah, wis segala macam agama selain Islam, selain Yahudi, selain Nasrani itu disebut musyrikin. Munfakina, mereka itu tidak akan meninggalkan agama lamanya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa al-bayyinahnya? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah itu Rasul, utusan, minallahi, dari Allah, yang dimaksud yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya mereka itu udah ngomong, nanti kalau ada Rasul Nabi akhir zaman kita akan meninggalkan agama lama kita. Itu cita-cita mereka. Tapi begitu yang lahir, yang datang itu kok Nabi, tapi tidak dari bangsa mereka. Harapannya mereka, Nabi terakhir itu dari bangsa Yahudi. Kalau itu orang Yahudi. Kalau orang Nasrani, mereka beranggapan, berharap Nabi terakhir dari bangsa Nasrani. Tapi ternyata tidak dari dua-duanya. Justru malah dari Bani orang Quraisy, keturunan Quraisy. Itu sama kayak kita nih, punya calon presiden pilihan. Setiap kita kan pasti pengen yang orang yang kita jagokan menang. Pengennya, kadang sampai dibela-belain ya, padahal bukan siapa-siapa kita loh. Dia juga gak kenal sama kita ya. Kalau kita sih kenal sama dia, dia gak kenal sama kita. Kadang kita bela-belain sampai eker-ekeran sama temen. Begitu dan Rebu besok, Kemis kan biasanya udah kelihatan di hasilnya ya. Ternyata yang kita jago kalah. Langsung sakit hati. Begitu sakit hati, biasanya semua yang diputuskan oleh pemerintah dianggap salah. Nah, kasus kayak begitu udah pernah terjadi. Orang Yahudi itu dulu berharap yang jadi dari bangsa mereka. Orang Nasrani ya begitu, berharap yang jadi dari bangsa mereka. Ternyata tidak dari dua-duanya, justru malah dari bangsa Quraisy. Maka mereka bukan tidak tahu akan adanya Nabi akhir zaman, tahu, tapi mereka kadung gengsi. Wah lah kok Muhammad, kok gak, bahasa kita begitu. Maka mereka itu tidak akan meninggalkan agama lama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tapi ternyata bayyinahnya malah Rasulun minallah, utusan dari Allah, yang itu keturunan Nabi Ismail. Harapannya mereka keturunan Nabi Ishak. Kan nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad itu kan ke atasnya jalurnya ke Nabi Ishak. Sementara satu doang Nabi Muhammad yang jalurnya ke Nabi Ismail. Walaupun kalau diurut ya dua orang, Ishak dan Ismail kan satu bapak. Tetapi yang melahirkan orang-orang Yahudi, melahirkan tokoh-tokoh Nasrani, ini kan yang dari jalur Ishak. Mereka ngarepnya dari jalur ini, tapi ternyata malah ini. Lah mereka nggak terima. Lah itulah mereka nyebabnya memusuhi Nabi Muhammad. Bukan nggak percaya dengan Nabi Muhammad, mereka percaya. Tetapi ya tadi harapannya, kenyataan nggak sesuai harapan. Mereka sakit hati. Padahal Rasul itu yatlu, membacakan, suhufan, suhuf. Suhuf itu jamak dari kata sohifah. Kalau sohifah itu satu lembar begini tuh.
Kalau suhuf itu berlembar-lembar. Kalau udah dicetak dijadiin satu baru namanya kitab. Kalau masih lembaran namanya suhuf. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Surat apa itu? Surat apa? Iya wes Sabihis gitu ya. Namanya Al-A'la. Cuman kalau dulu namanya Sabihis. Bener memang namanya Sabihis. Kan ujung-ujungnya fi suhufi Ibrahim. Itu suhuf itu lembaran-lembaran. Lah memang dulu Quran itu kan nggak kayak sekarang jadi satu gitu, enggak. Ketika turun ditulis di lembaran, kadang di kulit binatang, kadang di dinding, kadang di kayu, kadang di macam-macam. Masih berbentuk lembaran, belum dijadikan satu. Ketika Rasulullah wafat baru dijadikan satu. Ya masih lembaran-lembaran. Maka disebutnya yatlu suhufan, yang utusan itu membaca suhuf lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Maka kita mau menyentuhnya juga harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Ada yang tahu ini dari surat apa? Kok meneng wae pada melongo. Iki melongoknya mikir apa ngantuk. La yamassuhu illal mutahharun. Pernah dengar enggak sih? Sering baca ya. Cuman di mana gitu loh ya. Pokoknya asal jawab di Quran bener. Kalau ibu mungkin yang mengamalkan idza waqa'atil waqi'ah, nanti akan ketemu ada bacaan la yamassuhu illal. Bener enggak? La yamassuhu, tidak boleh menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Karena memang ini juga suhufan mutahharah, suhuf lembaran-lembaran yang disucikan. Kertasnya sama, ini kan kertas-kertas juga. Ini kalau ditulisi, kalau zaman dulu ada gambar monyet, gambar sapi, terus angka berderet. Itu kalau orang ketemu itu langsung konotasinya pasang togel. Padahal kan sama-sama kertas ya. Lah, tapi kalau ini ditulisi ayat Quran, nyentuhnya harus suci. Apalagi ini kalau dicetak ada gambar warna merah, ada dua orang pakai peci, backgroundnya merah, ada dua orang laki-laki pakai peci, yang satu pakai kacamata. Oh itu sakti itu jatuh ke jalan yang bisa rebutan. Padahal sama-sama kertas ya. Tergantung yang dituliskan di sini loh. Apalagi kalau itu ada tulisannya sertifikat tanah, lebih mahal lagi. Padahal sama-sama kertas. Nilainya beda. Ini ya kertas, tapi karena kertas ini ditulisi ayat-ayat suci, lembaran-lembaran suci, maka menyentuhnya ya juga dalam keadaan suci, punya wudu. Walaupun ini kadang yang sering saya ingetin, kalau ibu-ibu habis pada yasinan, itu yasin jangan taruh di lantai. Ya, kalau ini kan kertas, iya kertas, tapi yang ditulis di kertas itu lembaran-lembaran Al-Quran. Kalau memang bawa tas, taruhlah di atas tas, ya kayak begitu loh. Kalau memang besek udah keluar, taruh di atas besek. Ini kadang selesai yasin lah main geletakin ya. Ini kadang malah ada yang dilempar. Gimana ngopo? Nggak ada di sini, di tempat lain saya pernah lihat, matanya mata saya pernah lihat. Iya di sini nggak ada, di sini mah alhamdulillah. Kebetulan saya datang agak awal, ya kayak begini nih loh. Saya ngisi dulu, yasinannya belakangan. Lah ada, Bu, tolong ambilin satu. Sambil berdiri ngambilin, temennya diginiin. Ya emang itu kertas, tapi isinya kertas itu loh. Lah iya nggak ada etika. Ya kan itu
kadang ada yang bawa begini, kayak bawa gorengan aja. Lah, mereka walaupun dibacakan suhufam mutahharah. Apa suhufam mutahharah itu isinya? Fiha, di dalamnya kutubun. Kutubun itu jamak dari kata kitab. Kalau satu namanya kitab, kalau banyak namanya kutub. Fiha, di dalam suhuf itu tadi, kutubun, beberapa kitab, qayyimah, yang isinya pasti benar. Bahwa isinya Quran itu pasti benar. Hanya kadang ada yang sudah bisa meyakini kebenarannya, mempercayai kebenarannya, dan tidak. Makanya dalam Quran itu ada ayat tantangan begini. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak malu untuk membuat perumpamaan semisal nyamuk. Hewan bagi kita masyarakat Jakarta Utara itu yang kayaknya ngeselin kan nyamuk ya. Coba ibu kalau di dalam rumah sih, kalau duduk di luar rumah kan kayak sambil orang latihan pencak silat ya. Kayaknya itu nyamuk hewan paling ngeselin ya. Seakan-akan kalau kita ngebayangin, wah coba kalau nggak ada nyamuk gitu ya. Padahal Quran pernah menantang ilmuwan seluruh dunia ini tentang nyamuk. Dan pernah dibuktikan orang kalau bikin gajah detail sampai ke usus-ususnya bisa. Maksudnya ya relief gajah itu patung sampai mirip matanya, sampai belalainya ada lubangnya beneran bisa. Tapi kalau nyamuk itu kan punya ini loh, yang jarum di ujungnya itu. Nyamuknya aja kecil, itu jarumnya buat nyedot darah itu pasti kan ada lubangnya. Coba kalau orang suruh bikin patung nyamuk itu ada lubangnya, gimana bikinnya? Itu Allah nantang orang yang nggak bisa. Tetapi fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang yakin bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada gunanya, mereka akan punya penghasilan miliaran gara-gara nyamuk. Nah, coba seandainya nyamuk di Indonesia ini tiba-tiba hilang, berapa juta orang yang tiba-tiba nganggur, yang kerja di Baygon. Lah ya bener kan? Lah iya, yang kerja di tiga roda, yang kerja di cap kingkong, apalagi autan, apalagi sopel. Lah kalau nyamuk di Indonesia kok tiba-tiba hilang, berapa juta orang yang nganggur, sampai yang orang-orang Madura yang pada jualan itu pada nggak laku ini mah buangin. Nyamuk udah nggak ada. Loh, makanya bersyukur ada. Loh itu Quran loh, ayatnya ada kan, Quran kan. Ada yang apa gitu ayatnya itu? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang percaya bahwa ini benar dari Allah, pasti yang diciptakan oleh Allah itu enggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba kita mikir, kira-kira di dunia ini yang sia-sia apa? Enggak ada. Mungkin sesuatu itu ngeselin buat kita, tapi bikin rezeki orang. Iya kan? Misalnya kita lagi naik motor, ban kempes, itu kan ngeselin buat kita ya. Tapi tukang tambal ban yang doanya apa ya? Lah, umpama dia dari pagi itu bengkel belum ada penglaris, begitu ada orang dorong motor, doanya apa? Ya iya kan? Terus umpama yang di Kesemek tuh, yang di ujung, gitu. Apotek apa sih? Klinik.
Umpama dari pagi pasien atuk belum pun. Lah begitu jam-jam 11 so ada ambulan nyium, kata dia apa? Alhamdulillah ada pasien juga. Yang lebih serem yang di Budi Dharma. Umpama tukang gali kubur musim hujan-hujan kan ya, besok bayar kontrakan, bayar anak sekolah, duit gak megang, yang diarep apa ayo? Yang diarep apa tukang gali kubur itu? Doanya apa? Ya Allah, moga-moga ada yang mati kek. Makanya semua di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Nih kita habis minum itu apa? Gelas aqua kita buang. Tapi itu ya rezekinya orang ya. Maka Allah mengatakan dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini enggak ada yang sia-sia. Walaupun itu menurut kita udah enggak kepake kita buang. Jadi rezekinya orang. Nah ya kan ya. Ya semuanya. Wong yo tadi dah. Quran itu enggak mungkin salah. Di situ kan fiha kutubun qayyimah. Bahwa apa yang ada dalam kutub itu jamak dari kitab. Ya bukan hanya Quran aja, kitab-kitab yang lainnya pasti benar. Cuma kadang otak kita yang belum paham mana sisi kebenarannya. Dokter itu tiap hari ngedoainnya apa? Dokter biar sekolahnya mahal, tiap hari doanya menurut kita bagus gak itu doanya dokter itu? Menurut kita loh, yang bukan dokter, doanya dokter apa? Mama dia bikin klinik, doanya kan supaya kliniknya rame. Lah kalau klinik rame berarti banyak yang sakit. Ya Allah. Saya pernah diceritain temen. Ini diceritain temen ya. Ada rumah sakit yang hampir kolab waktu musim Covid. Rumah sakit hampir tutup karena nggak ada biaya operasional. Karena saat Covid itu kan semua ditanggung oleh pemerintah, kemudian cairan dari pemerintah kan kayak dana talangan. Akhirnya ngundanglah beberapa kiai, beberapa ustadz untuk istighosah supaya rumah sakit itu hidup kembali. Tapi apa yang terjadi? Nggak jauh dari rumah sakit itu ada bencana. Yang bencana akhirnya yang meninggal, yang luka-luka banyak banget. Akhirnya rumah sakit itu penuh. Lah tapi teman-teman yang ceritanya dia dipanggil diundang untuk istighosah kan mikir, ya Allah, ini jangan-jangan bencana yang terjadi nggak jauh dari rumah sakit itu doa dari istighosah supaya rumah sakit rame. Nah, makanya yuk, kalau kita mau ya Allah, segala yang ada di muka bumi ini nggak ada yang sia-sia. Yang disebutkan oleh Quran itu pasti benar. Cuma tadi akal kita kadang belum bisa membuktikan kebenarannya. Ada orang hidupnya ngeselin pol, itu pun masih ada sisi manfaatnya, entah dari mananya pasti ada. Misalnya orang itu loh, orang segangan dimusuhin, itu suatu saat orang itu pasti diharapin ada gunanya juga. Suatu saat umpama orang yang ngeselin itu udah meninggal, sepi. Nah kemudian kita coba kalau ada si itu ya, pasti ada bahan gosipan loh. Jadi bahan untuk gosip. Fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا dan tidak tafarraqa berpisah-pisah, berpencar-pencar. Pencar mah bahasa Jawa ya. Apa ya? Berpisah-pisah itu. Oh apa ya? Ya berpisah-pisah lah ya. Kalau di situ terjemah aslinya apa itu? Terpecah belah. Alladzina orang-orang utul kitab yang memegang kitab atau ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani. Illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah.
kecuali setelah datangnya bayinah itu tadi, yaitu datangnya Rasul yang yatlu suhufam mutahharah. Maksudnya terpecah belah itu di antara mereka ada yang tetap dalam agama lama, tapi di antara mereka ada yang berpindah mengikuti ajaran Rasul. Maka mereka berpecah belah, akhirnya dari mereka sendiri yang ribut juga kok, berantem. Berantemnya bukan dengan orang lain tapi dari kalangan sendiri. Maka tak waktu kapan dia? Waktu invasi Israel, ya sampai sekarang sih masih. Itu diantara doa atau doa yang campur selawat atau selawat yang diisi dengan doa itu selawat ashghil. Ashghilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, semoga orang-orang zalim itu mereka saling cakar-cakaran sendiri, berantem dengan kalangan mereka sendiri. Mereka menjadi terpecah belah. Lah, terpecah belahnya dulu orang-orang ahlul kitab itu illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Setelah datangnya Rasulullah, mereka terpecah. Bahkan ada bapak yang perang dengan anak yo ada yang berantem dengan orang tuanya karena mereka berbeda keyakinan, berbeda pilihan. Tapi pilihan ini dalam pilihan akidah, dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul wa ma, dan tidak umiru diperintah illa kecuali liya'budullah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Perintahnya mukhlisin. Mukhlisin artinya apa? Ikhlas, murni, bahwa yang kita lakukan itu ada tujuan akhirnya, yaitu Allah. Walaupun kadang ada embel-embel. Orang yang rajin duha itu embel-embelnya rezeki lancar ya. Orang yang baca waqiah kalau malam ya embel-embelnya rezeki lancar. Apakah enggak boleh? Boleh, tapi tetap tujuan akhirnya Allah. Karena di situ perintahnya tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, ikhlas karena Allah. Kita diundang datang tahlilan la ilaha illallah, ikhlas karena Allah. Begitu pulang kok ditantangin besek, yo alhamdulillah. Yo besek bukan tujuan utama yo, tapi kalau ditantangin yo alhamdulillah, kalau enggak yo kebangetan. Itu perintahnya mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, bukan mengerjakan salat ya. Di situ perintahnya mendirikan. Terjemahnya apa? Mendirikan salat kan ya? Di situ. Mendirikan kan? Di situ terjemahnya. Melaksanakan. Yuqimu itu dari ata aqama yuqimu, artinya mendirikan. Mendirikan bukan fa'ala yang artinya melaksanakan. Artinya lebih spesifik. Kalau melaksanakan sholat itu yang penting sholat 4 rakaat, yang penting genep 4 rakaat. Masalah sholatnya itu mikir belanjaan wis mbok. Sholatnya mikir jemuran. Allah, duer bledek, waduh jemuran. Ini bocah ada yang ngangkatin enggak ya? Sampai assalamualaikum kok nggak ada suara apa-apa. Itu yang penting sholat. Tapi kalau yuqimuna sholat itu enggak, itu yuqimuna sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya bisa mempengaruhi perilakunya. Orang yang sholatnya rajin tapi kok maksiat juga rajin. Iya, sholatnya rajin tapi kalau maki-maki orang kayak nggak ada batasnya.
Yo, nipu orang juga jalan terus, ngapusi orang ya jalan terus, itu bukan itu maksudnya. Yuqimuna sholat itu orang yang berpengaruh sholatnya dalam perilaku dan akhlaknya. Wa yu'tuna zakah, setelah sholatnya beres dia punya harta yo bagi-bagi dengan membayar zakat. Kalau zakat fitrah insya Allah ya. Kadang orang nggak sholat nggak puasa kalau zakat fitrah oke, rajin. Iyo. Loh, dulu kan bertahun-tahun di situ. Saya kan dulu sering bagian nyatetin ya. Itu ada orang yang saya ciriin tiap tahun itu pokoknya namanya paling atas terus. Tapi orang itu sekeluarga saya nggak pernah kelihatan di masjid. Kemudian keluarganya ada yang rajin ke masjid, tanya, Mas, rajin amat. Oh iya Pak, kalau masalah zakat mau nomor atu, tapi disuruh sholat diajak sholat, wah ya Allah, kayak narik bambu dari ujung. Narik bambu dari ujung kan susah. Diajak puasa sama, tapi kalau zakat rajin, yo masih bagus daripada belas. Puasa enggak, sholat enggak, zakat yo enggak, kan apa yang diambil? Lah ini masih mendingan. Wadzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang benar, agama yang lurus, bahwa kita menjalani ibadah ini semuanya mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah. Walaupun ada embel-embel itu bonus, tapi tetap tujuannya Allah. Maka seandainya ketika kita lagi melakukan amalan sesuatu, entah tadi misalnya duha, misalnya baca ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id, ketika ditanya rajin amat Bu amalan-amalan itu, jawab aja lillahi ta'ala. Walaupun dalam hati kita, dalam pikiran kita ada harapan Allah memperluas, mempermudah urusan rizki, tapi tetap lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.